Betul, karena jadi pamong itu dia tidak hanya sekedar bertugas ya Pak, tapi harus menyelami jiwa-jiwanya masyarakat gitu ya Pak. Ya kalau bagi saya sih, menurut saya pamong itu adalah seni ya. Gimana seni kita memberikan pelayanan, gimana seni kita bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan gimana seni kita bisa mengabdi kepada masyarakat. Oh, oke, hebat banget ya. Ini jadi kayak di Maria Teguh kita Pak. Dari pengalaman kemarin nih Pak, ada kebaharuan apa sih kira-kira, mungkin karena masyarakat berubah ya Pak dari tahun ke tahun gitu kan, tantangannya juga berubah gitu di masyarakat. Kira-kira ada kebaharuan apa sih yang Bapak ingin implementasikan gitu di kelurahan terbaru dengan masyarakatnya Pak? Itu kebaruan mungkin belajar dari kemarin dan juga seiring berkembangnya zaman, ini kita mulai melakukan pelayanan-pelayanan yang cepat dan juga responsif, dan juga mereka butuh sesuatu pelayanan datang ke kantor pemerintahan, dalam konteks ini kantor kelurahan. Saya nggak mau bolak-balik, saya nggak mau ngurus ini lama dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman bicaranya pelayanan administrasi, teman-teman punya SOP tersendiri. Tentunya SOP itu berlandaskan dasar hukum dan harus dijalani, dan tidak mungkin kita melengkap daripada sebuah SOP pemberian pelayanan. Nah, kemudian ya berarti kata kuncinya di sini adalah informasi yang diterima masyarakat sampai atau tidak tentang pemberian pelayanan yang ingin dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kuncinya di situ. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum, saya Jakpus, kembali lagi di J Podcast bersama saya Ika Melani Utari. Hari ini kita akan kedatangan salah satu lurah di Jakarta Pusat. Mungkin sudah banyak yang tahu karena sudah lalu lalangnya panjang di Jakarta Pusat. Hari ini kita kedatangan lurah Hutan Panjang, Bapak Gatra Pratama Putra di J Podcast kali ini, dan kita akan membahas semua tentang kelurahan dipimpinnya. Ada nggak sih hidden gem gitu ya yang bisa dipromoin, atau apa sih kendala-kendalanya selama Bapak menjabat? Semuanya akan kita bahas santai di J Podcast pada episode ini. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatra, di Hutan Panjang tuh udah lama Pak? Ya cukup lama sih, dari Oktober 2023 ya. Berarti Oktober, November, Desember. Ini baru 3 bulan ya Pak? Ya baru 3 bulan. Tapi di Jakarta Pusat sendiri saya dengar udah lama banget Pak. Dan mengawali di sini Pak, karir Pak? Ya, saya lulus 2009, di penempatan pertama saya ya memang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dari 2019? Dari 2009. 2009, saya masih SMA tuh Pak kayaknya Pak. Gitu ya, penempatan tugas saya memang di Jakarta Pusat. Oh, oke. Sebelumnya berarti sebelum jadi lurah Hutan Panjang, pernah di mana nih Pak? Mungkin 3 penempatan sebelumnya Pak, kalau boleh cerita. Ya, sebelumnya saya dikasih PPNS dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sebelumnya itu lagi saya diamanatkan menjadi lurah Bendungan Hilir. Nah, sebelumnya saya pernah dikasih pemerintahan Kecamatan Tanah Abang, terus pernah di wakil lurah, dulu masih ada wakil lurah ya, pernah di sekretaris kelurahan, kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Oh, jadi sekel ke wakil, kemudian jadi lurah, pindah ke Satpol, lumayan lama ya Pak infonya ya Pak? Ya, 3 tahunan kalau nggak salah. Lumayan, dari 2019 sampai dengan kemarin ya 2023. Oh, 4 tahunan. Abis itu pindah lagi, jadi lurah lagi, kepanggil lagi jadi lurah. Habis itu diamanatkan kembali lagi. ya. Nah, this is on duty. Inilah sebuah tugas kan. Kita tidak bisa memilih di mana kita bertugas, tapi kita hanya bisa menjalankan dengan maksimal sebuah pengabdian kita. Betul. Ini ada pertanyaan titipan sebenarnya Pak. Ya. Jadi enakan mana Pak di satu sama jadi kelurahan? Semuanya sama ya. Semuanya sama, kita berhubungan langsung dengan masyarakat, kita memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat, dan tujuannya sama kok. Sebuah masyarakat mencapai sejahtera, mencapai pelayanan yang prima, dan juga bisa ikut juga merasakan apa yang menjadi pelayanan yang harus didapat kepada masyarakat. Betul, karena jadi pamong itu dia tidak hanya sekedar bertugas ya Pak, tapi harus menyelami jiwa-jiwanya masyarakat gitu ya Pak. Ya, kalau bagi saya sih, menurut saya pamong itu adalah seni ya. Gimana seni kita memberikan pelayanan, gimana seni kita bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan gimana seni kita bisa mengabdi kepada masyarakat. Oh, oke. Oh, hebat banget ya. Ini jadi kayak di Maria Teguh kita Pak. Lalu nih mau tanya sedikit lagi nih.
ini Bapak udah pernah di tadi di mana Pak kelurahan sebelumnya? Bendungan Di Hilir. Bendungan Hilir, kemudian di Satpol PP, kemudian sekarang di Hutan Panjang. Dari pengalaman-pengalaman kemarin nih Pak, ada kebaharuan apa sih kira-kira, mungkin karena masyarakat berubah ya Pak dari tahun ke tahun gitu kan, tantangannya juga berubah gitu di masyarakat. Kira-kira ada kebaharuan apa sih yang Bapak ingin implementasikan gitu di kelurahan terbaru dengan masyarakatnya Pak? Sebenarnya gini, masyarakat itu kan bersifat dinamis ya, selalu mengikuti perubahan dan selalu tidak pernah di dalam konteks ini tidak pernah mengalami kepuasan di dalam pelayanan betul sekali publik, itu. pelayanan publik, sektor publik yang diterimanya. Saya kategorikan kenapa pelayanan publik adalah pelayanan yang wajib dimiliki setiap masyarakat dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Itu adalah sebuah pelayanan publik yang memang sifatnya hakiki diterima kepada masyarakat yang ada di Jakarta khususnya kan. Oleh karena itu kebaruan-kebaruan mungkin belajar dari kemarin dan juga seiring berkembangnya zaman, ini kita mulai melakukan pelayanan-pelayanan yang cepat dan juga responsif, dan juga masyarakat taunya apa sih kalau seandainya mereka butuh sesuatu pelayanan datang ke kantor pemerintahan, dalam konteks ini kantor kelurahan. Saya nggak mau bolak-balik, saya nggak mau ngurus ini lama dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman bicaranya pelayanan administrasi, teman-teman punya SOP tersendiri. Tentunya SOP itu berlandaskan dasar hukum dan harus dijalani, dan tidak mungkin kita melengkap daripada sebuah SOP pemberian pelayanan. Nah, kemudian ya berarti kata kuncinya di sini adalah informasi yang diterima masyarakat sampai atau tidak tentang pemberian pelayanan yang ingin dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kuncinya di situ. Jadi kalau seandainya informasi tersebut sampai, masyarakat datang untuk menerima pelayanan yang kita berikan, tentunya masyarakat juga harus memiliki prasyarat-prasyarat tersendiri yang harus dimiliki untuk mendapat pelayanan tersebut. Untuk mendapatkan pelayanan dengan cepat ya Pak? Ya, dengan sesuai dengan SOP yang kita miliki. Gitu. Karena ekspektasi masyarakat di Jakarta itu informasinya lebih tinggi Pak daripada masyarakat di daerah lain gitu ya. Jadi setinggi apapun yang kita sudah lakukan gitu di pelayanan publik, ekspektasinya tetap lebih tinggi daripada layanan gitu Pak. Sebuah masyarakat modern, sebuah masyarakat dinamis, pastinya tidak mau dirinya susah, tidak mau ada yang dirugikan dalam konteks gini. Contohnya orang sudah izin dengan perusahaannya atau izin dengan tempat kerjanya, tetapi ekspektasinya di luar dari jam izin yang didapat untuk mereka mengurus sebuah pelayanan kepada kami ya. Nah, itu kita harus memuaskan hal tersebut. Kalau memang kontekstualnya dia merasa kecewa, pasti dia akan komplain, gitu kan. Padahal, mohon maaf, prasyarat-prasyarat tersebut yang mereka bawa tidak dapat terpenuhi. Bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kita memberikan pertama edukasi, sosialisasi, informasi. Contohnya seandainya itu, Pak, ini sebenarnya seperti apa sih ya, kita sampaikan. Kita punya jaringan kelembagaan kok, ada RT, RW, LMK di situ, kemudian FKDM, semuanya itu tidak berbentuk sebagai ini lembaga ini loh, ini tidak, tetapi ini bertujuan semua untuk dapat menyalurkan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan informasi yang akurat. Dan tidak tentang layanan yang kita berikan, tidak salah, katanya si A, katanya si B, katanya si C. Kita sudah memiliki dasar hukum tertentu kok, kita sudah memiliki pergub tertentu, inkup tertentu, dan lain sebagainya. Kalau kita memberikan informasi sesuai dengan itu, tinggal kata ini kan ikra, bacalah. Apa sih yang dimaksud dengan ini, apa yang maksud dengan ini, sehingga mereka datang sudah bisa kita layani dengan baik. Ya, saya pun informasinya panjang banget nih, tapi lengkap gitu, karena masyarakat memang butuh ya gitu ya Pak ya. Mas sebenarnya pada dasarnya malas baca. Gitu. Nah justru itu makanya kalau sekarang kelurahan-kelurahan kan sudah mulai punya media sosial ya, sudah aktif gitu ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak bisa kenalin juga nih apa sih media sosialnya di Hutan Panjang. Boleh. Oke. Nah setelah ini mau tanya sedikit nih Pak. Ini Bapak kan baru sebulan nih berarti 3 bulan ya. 3 bulan. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Anak bayi masih. Udah kebaca belum sih Pak? Udah terpetakan belum sih potensi-potensi apa sih yang bisa
kelihatan itu di masyarakatnya si Hutan Panjang ini, Pak? Khusus di daerah Kelurahan Hutan Panjang ya, saya melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di dalam sebuah kelembagaan, di dalam sebuah interaksi itu amat sangat tinggi, keguyupannya, kegotong royongannya mereka, karena mereka memiliki sense of belonging di dalam sebuah daerah tersebut, bahwa oh ini lingkungan saya, ini tempat tinggal saya, jadi saya harus merawat, jadi saya harus ikut andil di dalam memberikan sebuah apa yang bisa saya buat demi partisipasi tersebut. Wah, ini keren banget ya, Pak. Karena biasanya sebagian masyarakat kota itu self of belongingnya agak kurang ya, Pak ya. Karena mungkin saya dari daerah ini gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu, udah lama-lama sih kayaknya Jakarta udah nggak ada lagi, tapi masih banyak sampah di jalan itu karena mungkin dia nggak ada sense of belongingnya ke kota gitu. Tapi mudah-mudahan di Hutan Panjang berarti udah guyup banget tuh, Pak. Ya alhamdulillah gini, saya indikator parameter saya mendapat kesimpulan tersebut bahwa ya, kita melaksanakan kerja bakti setiap minggu kan, setiap minggu. Dan aktif tuh Pak semuanya, Pak. Ya, alhamdulillah pada saat titik yang kita berikan itu masyarakatnya ikut aktif untuk mengeluarkan sampah. Terus kemudian masyarakat itu aktif untuk membersihkan salurannya, masyarakat itu aktif untuk membersihkan jalanannya. Nah, tinggal kita sebagai Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas pengangkutan sampahnya, kita fasilitasi sampah yang mereka buang dan sebagainya. Nah, kemudian daripada itu adalah sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakatnya kan seperti itu. Kalau dari situ ada tantangannya nggak sih, Pak? Kalau misalkan kalau dengar nih kayaknya udah guyup gitu ya, udah kolaborasinya udah tinggi gitu. Masih ada tantangannya nggak sih, Pak, di situ? Pasti di setiap wilayah tidak ada yang tidak ada tantangannya, karena pasti ada hambatannya, tantangannya serta gangguannya. Dalam konteksnya ini tantangannya pertama tentu bisa saya garis bawahi selama walaupun saya baru 3 bulan terkait dengan Kamtibmasnya. Memang karena kita ketahui bersama di situ sebuah wilayah yang bentangannya besar. Kita berbicara bukan hanya Kelurahan Hutan Panjang saja, tapi kita bicara Kecamatan Kemayoran, sebuah bentangan yang besar dengan padat penduduk dan juga dengan potensi-potensi di situ mayoritas adalah perumahan. Perumahan yang mana berarti kalau perumahan kita sama dengarkan dengan penduduknya lebih banyak. Dan aktivitas malamnya di luar daripada aktivitas pemerintah memberikan pelayanan, pelayanan administrasi yang saya katakan 7.30 sampai dengan 16.00 gitu kan. Tapi di jam itu adalah sebuah pelayanan yang memang tidak tertulis bagi saya, adalah bagaimana Kamtibmas tawuran, perkelahian dan juga curanmor dan lain sebagainya. Ini berarti karena banyak masih ada beberapa kondisi-kondisi seperti itu, Pak. Mungkinkah ada kayak program atau inisiatif khusus yang mungkin teman-teman di kelurahan dan Bapak inisiasi gitu ya, atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu untuk mengatasinya, Pak? Ya, karena saya melihat ini masih ada sebuah titik rawan ya, hampir seminggu sekali maupun 3 hari sekali terjadi ada saja bentuk-bentuk tawuran, karena wilayah kami kan berdempetan dengan wilayah-wilayah kelurahan tetangga ya, seperti Harapan Mulia, Cempaka Baru maupun Kelurahan Serdang maupun Kelurahan Kebon Kosong itu kan berhimpitan karena wilayah kemarin kan agak padat jumlah ya, dan itu mayoritas adalah perumahan. Di situ jalur kita sebut adalah jalur Hutan Panjang Timur, kemudian jalur Bendungan Jago di situ. Nah, pada saat itu memang pengawasan di sini memang akan sangat lemah jika kita hanya berpedoman pada petugas saja, karena saya sudah berkoordinasi setelah berkolaborasi dengan teman-teman dari TNI serta Polri di kelurahan, Babin Kamtibmas serta Babinsa ya, kita membentuk sebuah wadah yang namanya itu 3 pilar yang itu terbentuk daripada koordinator-koordinator keamanan dari setiap RW masing-masing, karena pelayanan kami berikan bukan hanya sebatas antisipatif, tetapi kita berikan kepada petugas-petugas tersebut sehingga kita bisa mencegah nih, kita bisa memberikan preventifnya, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita juga bisa memberikan masalahnya seperti ini. Kalau seandainya sudah terjadi korban, orang tua akan menjadi orang tua. Ya, kalau sudah menjadi korban, orang tua akan tetap menjadi orang tua. Kalau sudah menjadi terduga apapun tersangka, orang tua akan tetap menjadi orang tua. Itu ada sebuah hambatan, padahal kita ketahui bersama di sini objeknya adalah anak yang masih di bawah umur kategori 17 tahun ke bawah yang memang mereka hanya mengikuti tren perkembangan zaman,
dan mereka mengikuti pergaulan yang mereka dalami lah, bahasanya seperti itu. Dan hal itu terjadi di rata-rata di atas jam 2 sampai dengan jam 4 pagi. Sehingga karena kita mengakui faktor pengawasan kita kurang di jam-jam tersebut, makanya kita membentuk suatu wadah komunikasi, wadah informatif, yang mana kita bisa langsung bersinggungan dengan, kebetulan wilayah kami berdekatan dengan Polsek, wilayah kami berdekatan dengan Koramil, sehingga teman-teman dari unsur samping TNI dan Polri bisa cepat reaktif di dalam sebuah penanggulangan hal tersebut, dan juga informasi yang kita berikan juga tepat sasaran. Ini berarti sosialisasi ke masyarakat itu langsung dari teman-teman kolaborator tadi ya Pak? Ya, kita tetap dari kolaborator, sehingga kita bisa mengetahui gitu, kita tidak bisa termakan isu, mohon maaf ya, termakan isu bahwa, dan juga kita bisa melakukan seleksi langsung bagaimana itu warga saya atau itu warga dari luar Hutan Panjang. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang adatnya wilayah Bapak nih Pak, RPTRA itu cuma satu berarti di sana ya Pak? Ya, alhamdulillah saya diberikan RPTRA 1. RPTRA 1, dan sebenarnya unik banget karena saya nggak lihat RPTRA lain di Jakarta yang tingkat gitu ya, cuma satu-satunya di Hutan Panjang ya. Dari sejarahnya kebetulan kemarin saya punya RPTRA lah, hampir lebih dari 1, dan nggak ada juga sih kalau nggak salah RPTRA 1 lagi itu di daerah mana yang tingkat juga. Coba nanti main-main ya. Kalau nggak salah ya di Jakarta Pusat ada salah satu juga RPTRA yang bentuknya juga tingkat selain di Hutan Panjang. Ini karena keterbatasan tempat tersebut, tapi jadi unik gitu. Karena biasanya saya melihat RPTRA itu kan dia satu bangunan gitu ya, dan lebih luas gitu. Karena ini mungkin di padat penduduk ya Pak ya. Karena dulu kalau nggak salah ada persyaratannya, kalau lahan di bawah 500 meter sampai dengan 700 kalau nggak salah ya, karena mungkin ini lahannya benar-benar minimum, jadi dibuat ruang terbukanya, ruang publiknya maksimum, kurang lebih gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke kolaborator nih, mumpung di sini nih, jangan-jangan ada perusahaan gitu yang tiba-tiba mau, nih ada satu daerah nih mungkin yang bisa dikasihkan ke Pemda gitu. Karena RPTRA kan sebenarnya dia efektif ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di situ gitu kan, untuk kumpul-kumpul dan yang lebih positif gitu di situ ya. Saya sih berharap nih kita punya lebih dari 1 nih Pak kalau di Hutan Panjang gitu ya, karena kepadatan penduduk. Ya, alhamdulillah di kami RPTRA memang hanya 1, tapi saya melihat sebuah potensi yang memang itu sebuah RTH yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan, kebetulan terletak di RW 9 Gang 14 ya. Ya insya Allah nanti kita lakukan kolaborasi dengan teman-teman sektoral lainnya. Pak, ini langsung dikamerakan Pak, siapa tahu kasih di namanya dengar. Ya nanti ya, insya Allah itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, amin. Oke, berarti tadi udah walaupun padat penduduknya, kolaborasinya udah banyak banget gitu ya Pak? Ya, alhamdulillah kolaborasinya, komunikasinya, keguyupannya juga sudah biasa, bisa kita katakan. Nah, kalau untuk program-program lain nih Pak, kan kita Jakarta Pusat ada program pengentasan stunting juga dong Pak gitu ya. Kalau pengentasan stunting di Hutan Panjang ada kolaborasinya juga Pak dengan pemangku kepentingan lain kah Pak gitu? Ya, alhamdulillah pengentasan stunting di Hutan Panjang kemarin kita sudah bisa mendistribusikan bantuan makanan yang langsung dari kecamatan untuk kami punya 12 anak yang memang rentan stunting. 12 aja, 12 dari sekian banyak kurang lebih 12 ya? Jadi 12 dalam konteksnya 12 rentan stunting tuh masih di atas stunting rasanya. Jaga-jaga jangan sampai gitu. Dan juga kita terus berkolaborasi dengan teman-teman puskesmas. Kemarin juga teman-teman dari Sudin Kesehatan juga memberikan telur kepada anak-anak tersebut, sehingga ya insya Allah lah kita lihat progresnya awal tahun mereka berat badan sudah naik dan juga bisa terlepas daripada kategori yang memang dikatakan warning terhadap stunting. Termasuk mungkin lingkungan di rumahnya yang ada yang merokok, bapak ibunya gitu ya Pak ya. Tetap kalau seperti itu teman-teman dari puskesmas, kami juga teman-teman dari Kesra yang memberikan edukasi bahwa ini masuk kategori yang warning loh. Ini karena kan kita ketahui bersama bahwa kalau kita tidak bina dari sejak dini, ini adalah generasi penerus bangsa yang memang kalau mereka diambang kehidupan yang tidak layak untuk kesehatannya, bagaimana mereka melanjutkan hidup. Jadi memang ini sebuah progres yang memang harus dijadikan sebuah hal yang prioritas.
Ini ada yang menarik juga nih Pak. Kemarin saya baru dengar kan tampaknya kalau nggak salah salah satu rumahnya yang ikut program bedah rumah dari Bazis ya Pak ya. Dapat giliran lah istilahnya kayak gitu. Nah, yang menariknya itu diusulkan dari masyarakat sendiri gitu yang melihat mungkin tetangganya nih butuh rumah yang baru gitu. Ini kelihatan banget guyupnya ya Pak di situ ya Pak ya, teman-teman. Itu cuma satu nih Pak yang diusulin Pak, apa gimana Pak? Jadi kan memang semuanya ada limit ya, ada limit, semua memang ada batasannya, per kelurahannya, per kecamatannya seperti itu. Tetapi alhamdulillah untuk tahun ini ya di 2023 pengusulannya langsung dari warga masyarakatnya sendiri, karena kita ngeliat juga bahwa partisipasinya mereka khususnya RT 15 RW 01 di dalam partisipasi terhadap Bazis itu amat sangat tinggi setiap tahunnya kalau kita meminta partisipasi mereka, dan juga akhirnya aspirasi mereka kita fasilitasi. Alhamdulillah udah rumah pada tahun ini dilaksanakan di lokasi tersebut. Kemarin udah dilihat, udah masuk TV, udah jadi rumahnya, dan itu sekaligus kayaknya paralel ya Pak dengan di wilayah-wilayah lain juga pemberian dari Bazis. Teman-teman dari program bedah rumah dari teman-teman Bazis Jakarta Pusat melakukan bedah rumah di setiap kelurahannya. Kan setiap kelurahan punya kuotanya masing-masing. Kebetulan kami di Kelurahan Tan Panjang mendapat satu kuota, yaitu di RT 15 RW 01 Kelurahan Tan Panjang. Nah, kita mau ngomongin ini Pak. Kemarin kalau nggak salah Pak Wali Kota sudah ngomongin nih tahun depan, mulai tahun ini sebenarnya ada KPI gitu ya tentang yang urban farming gitu. Nah, Jakarta Pusat ini kan challenging banget gitu Pak ya, secara lahan kita sempit gitu ya. Nah, Bapak melihatnya gimana sih urban farming di hutan panjang? Apa jangan-jangan udah jalan nih? Jangan-jangan justru di tempat yang sempit ini malah urban farmingnya banyak gitu yang pelaksanaannya. Saya setuju dibilang challenging ya, karena kita khususnya di Jakarta Pusat lahan terbukanya itu sangat sedikit. Kalau kita ngeliat di wilayah-wilayah lain ada di kolong tol, terus kemudian ada di ya kan, tolnya di mana gitu kan, malah kita buat terowongan, buat MRT kan gitu. Terus kalau kita lihat juga di pinggir danau dan lain sebagainya. Tapi sebuah challenging yang bagaimana nih kita bisa melakukan teknik pertanian dengan menggunakan metode hidroponik dan lain sebagainya di lahan yang sempit gitu kan. Ini saya sangat setuju sekali karena saya pikir ini sebuah tantangan yang bagaimana kita melakukan sebuah thinking out of the box, bagaimana kita berpikir bahwa tanpa adanya lahan kita juga bisa memprioritaskan teknik pertanian secara hidroponik tersebut dengan mesin-mesin yang tersebut. Dan kemudian saya juga udah ada di RPETRA Kampung Budaya, kita sudah hampir sebulan itu bisa 2-3 kali panen dengan kolaborasi dengan PPAPP ya. KPKP kali Pak? KPKP, nanti dikat ya. Aku lupa. Nggak apa-apa, namanya juga manusia, lu juga manusia soalnya Pak. Lupa, sudah kan aja kelamaan di samping soalnya. Kita koordinasi dengan KPKP, alhamdulillah KPKP memfasilitasi bibit kangkung dan juga bibit-bibit sayur mayur yang lainnya untuk ditanam di hidroponik tersebut. Ini selain di RPETRA ada kira-kira disebar kayak masing-masing rumah nggak sih? Ada, kami dapat bantuan sekitar tiga alat hidroponik ya, yang antara lain 2 di RPETRA, satu lagi di rumah salah satu warga kami di RW 04. Dan alhamdulillah kalau panennya ganti-gantian tuh Bu. Jadi kalau RPETRA selesai panen, rumah ibu warga kami panen ganti-ganti. Hasilnya diapain Pak? Hasilnya saya makan. tapi benar-benar fresh kalau kita memang vegetarian gitu. Betul. Vegetarian. Makan kangkung sama tempe juga jadi Pak? Enggak, karena yang penting sambalnya enak. Betul. Jadi delicious gitu. Enak gitu loh. Jadi ya nggak masalah karena kita kan dalam proses merintih bahwasanya kita melihat marketnya seperti apa. Kalau marketnya belum ada, kita sebagai pembinanya kita yang menikmati. Tetapi kalau marketnya sudah ada, kita harus berpikir nih bagaimana market ini bisa membuat demand yang tinggi sehingga hidroponik ataupun urban farming ini bisa digandrungi. Nah, saya juga lagi berpikir cobalah kita pengolahannya seperti apa ya dari hasil dari urban farming ini sehingga di dalam demand market tersebut bisa tinggi. Kalaupun ada 10 urban farming, kalau demandnya tinggi, why not gitu. Karena hutan panjang kan perumahan padat itu biasanya banyak yang jualan-jualan kan Pak. Yeah. Yang jualan-jualan pasti kan dia butuh
raw material ya, bahan-bahan dasarnya gitu. Ini jadi menarik banget. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi supplier nih Pak. Karena itu yang saya pikirkan dalam konteks gini. Demand di dalam market tentunya bersaing dengan harga jual, harga produksi. Nah, terus kemudian kalau seandainya kita bisa menyamakan dengan harga produksi minimal marketnya tersebut, gitu kan, tentunya demand-nya akan stabil selama kita memproduksi. Sehingga entah itu urban farming berkaitan dengan sayur-sayuran ataupun entah itu seperti kolam gizi ya, itu pun bisa banyak kok kita bisa menyalurkan. Konteksnya adalah ya mohon maaf nih, banyak juga di tempat kami tuh kalau malam yang operasi pecel lele dan sebagainya. Itu kan korelasinya terhadap produk yang kita gunakan. Tinggal gimana kita meningkatkan marketnya ini, demand-nya ini meningkat sehingga supply ekonominya itu bisa berjalan. Dan infonya kalau lahan katanya nggak butuh lahan yang luas gitu Pak untuk. Iya nggak kok, kita cuma butuh 1 kali berapa, plus prosesnya cepat, ada sinar matahari langsung dan hasilnya enak. Nah mudah-mudahan nih kaluranya udah banyak, visi misi udah jelas gitu, mudah-mudahan bisa terimplementasikan ya Pak di masyarakat. Saya pengennya begitu karena dari kita untuk kita dan jadi produk hasil teman-teman warga masyarakat di Hutan Panjang juga bisa diolah oleh warga kita juga. Ya, jadi sebuah ekosistem ekonominya berjalan. Setidaknya kalau belum bisa menghasilkan secara ekonomi, resilience sudah ada gitu Pak ya. Resilience sudah berputar. Kalau berputar ya tinggal kita berpikir lagi bagaimana cara mengembangkan agar lebih besar. Oke, sip. Pak nih, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Hutan Panjang dan media sosial. Seaktif apa media sosialnya Hutan Panjang nih Pak untuk menyapa-nyapa masyarakat? Tentunya pasti kita 100% aktif di dalam pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya masyarakat. Karena bicaranya media sosial, bicaranya masyarakat akan menyapa kita kalau masyarakat lagi butuh. Ya kan? Tentu di dalam kebutuhan pengaduan dan sebagainya ada kanal aduan, 10 kanal aduan Pemprov DKI Jakarta, tetapi itu yang bisa berbentuk CRM dan sebagainya yang memang di dalam limit waktu tertentu harus kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, di dalam media sosial internal kami sendiri ya kami menyampaikan informasi yang seperti kami dapatkan dari atasan langsung. Kita menyampaikan informasi kependudukan, kita menyampaikan informasi berkaitan dengan netralitas pemilu dan sebagainya. Kalau di dalam waktu dekat ini kan kita menyampaikan hal-hal seperti itu kepada masyarakat, kayak pendataan yang teman-teman dari kependudukan memberikan pelayanan pada hari Sabtu untuk sasarannya adalah anak sekolah dan sebagainya. Itu tetap aktif kita menyapa dan juga tetap aktif juga kita memberikan respon terhadap biasa tuh ada komen dan sebagainya, karena bisa lihat kita nggak matiin komennya. Jadi kan kalau komen itu kita dinamis berkomunikasi dengan masyarakat. Oke, berarti udah banyak banget informasi yang dikasih, tapi ada beberapa informasi yang mungkin ini akan sangat menarik nih bagi masyarakat dan saya Jakpus nih Pak. Yang pertama ada 2 soal pertanyaan terakhir. Ada hidden spot nggak sih Pak untuk kuliner di Hutan Panjang gitu? Nggak ada. Pecel lele yang enak nggak ada ini? Sama semua enak semua berarti. Iya. Maksudnya pecel lele kan nanyanya saya ya, pecel lele ya pecel sama lele gitu kan ya sama, maksudnya nggak ada sih. Nggak ada, belum ada berarti mungkin ini salah satu challenging-nya nih Pak. Gitu. Challenging-nya ya kopi sama semua kopi gitu kan. Bukan, saya melihatnya bukan saya nge-branding ya, tetapi sesuai dengan apa yang dinilai oleh lidah saya gitu. Jadi pecel lele dan sebagainya ya jadi makanya sebuah kehidupan yang memang di Hutan Panjang yang memang sebuah kehidupan kependudukan. Jadi masyarakat keluar dan mencari melakukan pekerjaannya, pulang ke rumah berkehidupan, istirahat, bersosialisasi, bermasyarakat, sehingga ya semuanya ya standar kehidupan. Oke, kalau gitu ini aja Pak, kita challenge aja nih masyarakat Saif Jakpus yang ada di Hutan Panjang, ada hidden gem kuliner gak sih yang teman-teman udah pernah makan gitu? Nanti bisa teman-teman tuliskan di kolom komen nih Pak. Ini jadi salah satu mungkin masukan kepada Pak Lurah gitu biar nyoba juga gitu kan. Kalau misalkan kalau kuliner nggak ada, kalau ada salah satu spot nggak Pak yang mungkin Bapak mau rekomendasikan atau apapun, atau ini deh
Bapak mau pesan apa ke masyarakat Bapak, ke Sohib Jakpus, mumpung ada di sini, hal-hal yang mungkin Bapak mau ingatkan ke masyarakat? Mungkin saya hanya berpesan di dalam selama ini penugasan saya masuk ke dalam lingkungan Kelurahan Hutan Panjang, saya melihat tingkat partisipasinya, tingkat persaudaraannya, dan tingkat kebersamaan seluruh masyarakatnya itu amat sangat tinggi. Karena ini sebuah hal yang unik ya di kota besar, sebuah hal unik di kota yang modern ini, terus dijaga dan terus ditingkatkan lagi sense of belongingnya, rasa memiliki sebuah lingkungan sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara bermufakat. Pasti juga sebuah permasalahan kita selesaikan secara komprehensif dan seluruh permasalahan pasti ada solusinya. Ini bagus banget kata-katanya. Itu aja Pak, ada yang lagi? Poin 2-nya? Cukup? That's it. Oke, ini panjang tetapi intinya adalah kalau di masyarakat seperti itu. Kita harus berkolaborasi dan harus bareng-bareng untuk menciptakan solusi, karena masalah itu bisa bareng-bareng, bisa selesai dengan mudah kalau bareng-bareng ya Pak ya. Ya, masalah itu pasti akan, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti masalah kita cari yang terbaik untuk kita selesaikan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Saya pun juga di Hutan Panjang hanya ditugaskan untuk memajukan daerahnya, ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditugaskan untuk menjamin kenyamanan, kesejahteraan, pemberdayaan di masyarakat tersebut. Tetapi kalau hanya saya sendiri, tentunya saya tidak bisa. Tetapi kalau masyarakat itu memiliki sense of belonging, bahwa itu rumahnya dia, itu daerahnya dia, itu lingkungan dia, insya Allah kita bersama-sama menyelesaikan masalah secara komprehensif. Amin. Sohib Jakpus, itulah bincang-bincang J Podcast kali ini dengan Lurah Hutan Panjang, Bapak Gatra Pratama Putra. Semoga bisa diambil manfaatnya nih Pak dari wawancara kita kali ini, dari talk show kita kali ini. Kita ketemu lagi di J Podcast episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang lebih menarik dan pembicaraan yang sangat bermakna nantinya. Dengan Ika Melani Utari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren banget Lurahnya.